Hai Sobat Informasi, kembali lagi bersama kami di Jendela Global. Untuk menambah pengetahuan kalian kali ini, kami sudah merangkum beberapa informasi yang resmi dipublikasikan secara online oleh media pemberitaan. Untuk itu, tanpa berlama-lama, ayo kita ke informasinya. Oh iya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang perkembangan dunia dari kami. 1. Donald Trump menyebut Bitcoin penipuan terhadap dolar. Kabar dari seorang mantan Presiden Amerika Serikat ini secara resmi dipublikasikan oleh BBC tanggal 9 Juni kemarin. Dalam artikelnya, BBC menuliskan bahwa mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kepada Fox Business bahwa dia melihat Bitcoin sebagai penipuan yang mempengaruhi nilai dolar Amerika Serikat. Harga Bitcoin terus turun sejak awal Mei dan sejauh ini belum pulih. Penurunan itu secara luas dikaitkan dengan China yang melarang bank dan perusahaan pembayaran yang dilarang menyediakan layanan yang terkait dengan transaksi mata uang kripto, serta pembuat mobil listrik Tesla yang mengumumkan tidak akan lagi menerima mata uang itu seminggu sebelumnya. Trump sendiri ingin dolar menjadi mata uang dunia, sedangkan menurutnya Bitcoin adalah mata uang lain yang bersaing dengan dolar sehingga Trump tidak menyukainya. 2. Seorang pria menyamar sebagai keluarga Trump untuk mencuri ribuan pendukungnya. Masih dari mantan Presiden Donald Trump, tapi kabar ini dipublikasikan oleh NBC News dan secara resmi dipublikasikan pada tanggal 9 Juni kemarin. Dalam artikelnya yang satu ini, NBC News menuliskan bahwa seorang pria berusia 22 tahun yang bernama Joshua Hall ditangkap karena dituduh menyamar menjadi anggota keluarga mantan Presiden Donald Trump untuk mencuri ribuan dari para pendukungnya. Joshua ditahan atas satu tuduhan masing-masing penipuan dan pencurian identitas. Menurut pengakuan pidana, Joshua diduga mengumpulkan dana untuk organisasi pemilihan kembali pro-Trump yang tidak ada melalui pembuatan dan penggunaan akun media sosial yang membuat nama dan foto anggota keluarga itu. Alih-alih mendanai organisasi pemilihan ulang yang diklaim, jaksa justru menuduh Joshua menggunakan uang yang dikumpulkan untuk biaya hidup pribadinya sendiri. Secara total, skema yang dirancang dan dilaksanakan oleh Joshua menghasilkan ribuan dolar dari ratusan korban yang berlokasi di seluruh Amerika Serikat, termasuk di distrik selatan New York. 3. Saat misteri sindrom Havana masih ada, kekhawatiran baru muncul di Amerika Serikat. Masih dari NBC News, kali ini kabar tentang kekhawatiran pemerintahan Amerika Serikat akan serangan sindrom Havana. Kabar ini telah dipublikasikan NBC pada tanggal 9 Juni kemarin. Dalam artikelnya, NBC menuliskan bahwa para pejabat Amerika Serikat khawatir bahwa musuh asing dapat mengeksploitasi perangkat pemancar energi untuk membahayakan orang Amerika sekarang karena mereka dicurigai menyebabkan gejala yang melemahkan. Beberapa pejabat Amerika Serikat menduga apa yang disebut sindrom Havana bisa menjadi produk sampingan yang tidak disengaja dari upaya asing untuk mengumpulkan intelijen dari perangkat elektronik pegawai pemerintah Amerika Serikat, dan mereka sekarang khawatir bahwa musuh Amerika mungkin telah mempersenjatai taktik untuk sengaja menyebabkan kerusakan fisik. Penilaian intelijen Amerika Serikat baru-baru ini yang dihasilkan oleh pemerintahan Biden tidak dapat menentukan apa yang menyebabkan cedera otak yang tidak dapat dijelaskan yang diderita oleh para diplomat, mata-mata dan pekerja pemerintahan lainnya di dalam dan di luar negeri, atau mengapa para korban berpotensi menjadi sasaran. Tidak ada konsensus dalam komunitas intelijen tentang teknik, tujuan, siapa yang menjadi sasaran, dan apa yang hanya kebetulan, kata salah satu mantan pejabat. Tetapi menurut para pejabat, satu teori utamanya adalah bahwa para korban menderita efek gelombang energi elektromagnetik yang kuat dari perangkat yang dimaksud untuk mengekstrak informasi dari ponsel dan perangkat pribadi lainnya. Meskipun menimbulkan bahaya mungkin bukan tujuan awal, para pejabat Amerika Serikat semakin percaya bahwa siapapun yang mungkin bertanggung jawab sekarang sangat menyadari bahwa perangkat tersebut dapat menyebabkan gejala yang melemahkan dan akan berusaha menggunakannya untuk menargetkan dan melukai individu secara fisik. Menurut para pejabat, sebagian besar korban berada di luar negeri ketika mereka mengalami gejala yang tidak biasa. Namun, dalam kasus yang sebelumnya dirahasiakan, seorang mantan pegawai Departemen Pertahanan muncul dalam sebulan terakhir dan melaporkan gejala yang berkembang akhir tahun lalu ketika orang tersebut berada di wilayah Washington. Lebih dari 130 orang dari seluruh pemerintah Amerika Serikat telah mengajukan potensi gejala sindrom Havana. Meskipun beberapa kasus telah terbukti tidak terkait,
Dari 130 itu, 60 hingga 80 orang terkait dengan Departemen Pertahanan. Gimana? Tambah pengetahuan kan? Jika kamu suka dengan informasi yang kami bagikan, jangan lupa like videonya dan tinggalkan komentarmu di bawah ya.